Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dafardin, saya dari Fakultas Farmasi dengan nomor NIM 078 dan teman saya. Saya Diani Zulfa Apriliani dengan NIM 069. Ya, di sini kami akan membahas mengenai konstipasi atau sembelit. Oh ya, Kak Diani, sebelumnya izin untuk bertanya kepada Kak Diani, konstipasi itu apa ya, Kak? Konstipasi atau sembelit. Konstipasi adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan dalam buang air besar secara teratur atau memiliki tinja yang keras dan sulit untuk dikeluarkan. Beberapa penyebab umumnya meliputi pola makan yang rendah serat, kurangnya konsumsi air, kurangnya aktivitas fisik, efek samping obat-obatan, kondisi medis tertentu, atau faktor psikologis. Oh ya, selain faktor tersebut, apakah ada faktor lainnya dalam terjadinya konstipasi? Konstipasi juga dapat terjadi karena perubahan hormon dalam tubuh. Beberapa kondisi yang terkait dengan perubahan hormon dan dapat menyebabkan konstipasi meliputi yang pertama, kehamilan. Yang kedua, sindrom pramenstruasi atau PMS. Yang ketiga, gangguan hormonal. Mungkin ada tambahan lagi atau hanya cukup segitu, Kak? Konstipasi umumnya tidak disebabkan oleh bakteri tertentu, namun ada beberapa kondisi yang melibatkan bakteri tertentu yang dapat berkontribusi terhadap konstipasi. SIBO terjadi ketika bakteri yang biasanya ditemukan di usus besar berkembang biak secara berlebihan di usus kecil. Kelebihan bakteri ini dapat mengganggu proses pencernaan dan penyerapan nutrisi yang dapat menyebabkan konstipasi, diare, atau gejala lainnya. Dis- Disbiosis dapat terjadi ketika jumlah bakteri yang bermanfaat berkurang, sementara jumlah bakteri yang berpotensi merugikan meningkat. Hal ini dapat mempengaruhi fungsi usus dan menyebabkan konstipasi. Namun, penting untuk dicatat bahwa konstipasi biasanya disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti pola makan rendah serat, kurangnya asupan cairan, kurangnya aktivitas fisik, atau kondisi medis tertentu. Meskipun dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pola makan rendah serat, kurangnya aktivitas fisik, dan ketidakseimbangan bakteri dalam usus. Bakteri tertentu seperti Bifidobacteria dan Lactobacillus dianggap memiliki peran dalam menjaga keseimbangan mikroba usus dan dapat membantu mengurangi risiko konstipasi. Waktu transit usus besar waktu transit usus besar adalah waktu untuk tinja melewati usus besar dan keluar sebagai limbah di sisi lain. Pola makan yang buruk serat dikaitkan dengan sembelit. Kita tahu bahwa olahraga dan khususnya olahraga aerobik sangat membantu untuk sembelit. Sembelit jauh lebih baik, lebih sering terjadi pada orang lanjut usia. Mungkin cukup segitu dari saya, Oh, berarti penjelasan bisa, tentang konstipasinya. oke Kak. Berarti bisa disimpulkan bahwa konstipasi atau sembelit dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pola makan rendah serat, kurang asupan cairan, kurang aktivitas fisik, efek samping dari obat-obatan, kondisi medis tertentu, faktor psikologi, dan perubahan hormon dalam tubuh seperti pada kehamilan dan sindrom pramenstruasi. Selain itu, diablosis bakteri dalam usus juga dapat berperan dalam menyebabkan konstipasi. Meskipun faktor utamanya biasanya terkait dengan pola hidup dan kesehatan umum, olahraga aerobik dan konsumsi serat dapat membantu mengatasi masalah konstipasi. Mungkin bisa diterima, Kak. Oke, mungkin langsung ditutup aja, Kak. Eh, Mungkin sekian ya dari bisa kami. diterima. Dari kami, saya Davardin dan teman saya. Ya, saya Diani Zulfa Apriliani. Kami mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan dan ada kesalahan. Bila tadi ada kesalahan, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.